Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam program Satu Hati dari GKJ Condong Catur, edisi Kamis 8 Desember 2022. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada pada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mengawali renungan pagi hari ini dengan terlebih dulu berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami semalam, dan kami bersyukur pula Engkau telah membangunkan kami dengan kesegaran baru untuk melanjutkan kehidupan kami hari ini. Sebelumnya kami akan membaca firman-Mu terlebih dahulu. Bukalah hati kami ya Bapa, dan berikan hikmat kepada kami semua, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Satu Hati bulan ini adalah di dalam palungan. Sedang subtema hari ini adalah panggilan merendahkan diri, dengan mengambil nats Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang akan dibacakan oleh Oci, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Oci. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terima kasih Oci, Tuhan memberkatimu selalu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, hidup kita adalah milik kita sendiri. Itu adalah pandangan orang pada umumnya. Secara langsung atau tidak, dengan demikian kita lalu diajarkan untuk membangun hidup kita sendiri. Semakin kaya, semakin sukses, dan dikenal publik, maka nilai kita di mata dunia pun turut naik. Itu sebabnya banyak orang yang mengejar kekayaan, kekuasaan, kepopuleran, kebanggaan, pengakuan, dan banyak hal lainnya lagi di dunia ini. Banyak orang yang memiliki keinginan untuk menjadi orang yang dikagumi, dihormati, dapat kita lihat pada program-program acara televisi. Banyak acara yang menampilkan kisah bagaimana orang-orang yang berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai tokoh besar dan terkenal, sebagai selebriti yang dikagumi banyak orang, yang dapat memamerkan kekayaan mereka kepada orang banyak. Tidak terkecuali para murid Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas 9 ayat 46, yang mengisahkan bagaimana murid-murid Yesus sendiri pernah berpikir demikian, hingga memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Namun, Yesus memberi prinsip yang berbeda dari pemahaman manusia pada umumnya. Yesus menggambarkan kebesaran dengan berkata, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Matius 18 ayat 4. Demikian pula dalam Markus 10 ayat 44 dikatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu."
Itulah prinsip kebesaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar nama Albert Schweitzer. Dia adalah seorang musikus, komposer, ahli teologi, dan dokter. Ia meninggalkan kediamannya dan mengabdikan diri bagi pelayanan kemanusiaan, sehingga ia dianggap sebagai salah satu dari orang yang terbesar pada zamannya. Demikian pula Ibu Teresa yang mengabdikan hidupnya bagi orang-orang yang terabaikan. Ia diberi penghargaan sebagai salah seorang wanita terbesar sampai saat ini. Dan ada banyak lagi orang-orang seperti mereka yang mengabdikan diri sebagai pelayan atau hamba. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Albert Schweitzer dan Ibu Teresa adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya dengan tulus bagi orang lain. Tentu teladan utama mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dianggap oleh orang-orang pada zaman itu sebagai hal yang paling hina. Namun sejatinya hal itu justru menunjukkan keagungan yang luar biasa. Yesus telah merendahkan dirinya untuk taat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jikalau Yesus yang adalah Tuhan berkenan merendahkan dirinya sedemikian rupa demi menebus dan menyelamatkan manusia berdosa, maka sifat rendah hati yang seperti itulah yang kita jadikan teladan dalam hidup kita sebagai orang percaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, standar Tuhan berbeda dengan standar dunia ini. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk kehidupan yang hanya berpusat pada diri sendiri. Dengan semakin banyaknya hal yang ingin kita kejar, kita bukan hanya menumpuk kekhawatiran dalam hati kita, kita pun akan menemukan hidup kita semakin kosong. Namun ketika kita mengosongkan diri bagi Tuhan, kehidupan kita justru akan menjadi semakin bermakna. Ya, dunia ini mungkin memandang kita tengah melewatkan banyak hal, namun sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita telah mendapatkan segalanya. Melalui Yesus kita pun boleh memiliki kerajaan surga. Dengan demikian, bukan kesuksesan, bukan kekayaan, bukan nama besar atau popularitas yang harus kita kejar. Mari kita kejar hati Tuhan dan kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah melalui kehidupan kita segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Oleh karena itu, maka kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Marilah kita terus berupaya untuk menjadi pribadi yang rendah hati, rela berkorban, dan siap sedia melayani dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami telah diingatkan bagaimana Yesus sangat ditinggikan oleh Bapa karena ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib.
Ampuni kami Bapa jika selama ini kami telah melakukan hal yang mendukakan hati Bapa, karena kami ingin dipuji dan dihormati atas pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Bapa memampukan kami untuk menjadi pribadi yang mau dan mampu menekan ego kami dan kesombongan kami. Mampukan kami untuk dapat merendahkan diri sebagaimana Yesus yang rela berkorban dan selalu siap melayani Engkau. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Untuk itu kami mohon penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.